kan nunggunya. Tadi Maya meeting dulu, planning buat ke Hong Kong. Gimana? Gimana ya? Tadinya sih pengen secret dulu. Tapi, oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong. Pengen di-endorse sama Maya. Pemotretannya juga di sana selama 2 minggu. Bagaimana? Ya, doain aja. Kalau semuanya lancar, pengennya sekalian liburan ke Eropa. Pengen sekali lihat-lihat kampus di sana. Maya kan bentar lagi lulus SMA. Kuliah di Indonesia. Ya, kita lihat nanti deh ya. Soal yang mana? Oh, soal gosip itu. Maya no komen deh ya. Nggak apa-apa. Orang kan bebas mau bikin komentar. Maya kan nggak bisa ngatur-ngatur apa yang dipikirkan orang tentang Maya. Maya nyantai-nyantai aja kok. Apa? Oh iya dong, Maya seneng followers setiap hari nambah terus. Tapi Maya nggak nyari followers kok. Yang penting Maya melakukan apa yang Maya suka. Main sinetron, belum ada yang cocok. Maya masih nyaman begini. Oke ya kakak-kakak, gitu dulu ya. Terima kasih. Halo? Iya Mbak Lucy? Iya, manajemen Maya tadi sudah bicara soal kontrak. Kebetulan tadi meeting. Brandnya beda kok. Oke, nanti saja sekalian di Singapura ya. Iya, Maya mampir. Iya Tante. Bye. Sebetulnya untuk apa semua kepura-puraan ini? Cuma ilusi. Aku semakin tidak bisa membedakannya. Mana diriku yang sebenarnya? Mana diriku yang cuma ilusi? Tapi aku suka. Ilusi yang membuat aku bahagia. Bebas mau jadi apa saja. Punya penggemar, followers, terkenal, semua orang mengenalku. Tidak seperti kenyataan yang sebenarnya. Makin lama aku makin percaya. Meski aku tahu semuanya palsu. Pura-pura. Lama-kelamaan, aku seperti tidak bisa keluar lagi. Aku jadi ketagihan. Ketika kembali ke diriku yang sebenarnya, dunia yang sebenarnya, aku merasa menjadi orang asing. Semuanya membuatku kesepian. Tidak bisa lagi aku berbaur dengan siapapun. Ibu, ayah, teman-teman. Kepalaku isinya cuma ilusi. Pencitraan. Semuanya palsu. Aku sebenarnya capek sekali menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku. Kalau semuanya sudah dicuci, cabai, bawang, serai, daun jeruk, kita iris-iris sampai halus. Simpan di mangkok. And then, kita tambahkan garam.
gula, jeruk nipis. Kita aduk sampai rata. Terus kita panaskan minyak dalam wajan. Lebih bagus lagi kalau pakai minyak kelapa. Kita tunggu sampai panas. Nah, sekarang kita siramkan dalam mangkok. Praktis kan? Tada! Ini dia, sambal mata Bali. Jadi guys, ternyata tidak semua sambal diulek. Ada juga yang diiris-iris seperti sambal mata Bali. Atau sambal dabu-dabu Manado seperti yang barusan kita buat. Sampai di sini dulu mengenal Indonesia lewat sambal. Ditunggu komen-komennya. Selamat mencoba, selamat makan Indonesia. Yes, tinggal diedit. Minggu depan, posting pas weekend. Ngapain sih bikin konten sambal-sambal kayak gitu? Gak guna. Selalu saja ada yang menulis komen seperti ini. Aku rasa ini komen ke-823. Aku tidak pernah tertarik untuk menjawabnya. Malah ada teman bilang begini. Kamu bikin konten kayak emak-emak. Lama-kelamaan badan kamu bau sambal. Apa kerennya sih sambal? Kalian juga pasti berpikir seperti itu, bukan? Aku juga dulu berpikir seperti itu. Iya, apa kerennya sih sambal? Apalagi dijadikan konten. Ini bukan soal keren tidak keren. Aku suka saja melakukan apa yang aku sukai. Sepanjang itu baik buat diriku dan tidak merugikan orang lain. Untuk apa aku melakukan apa yang tidak aku sukai? Walaupun kata orang tidak akan membuatku terkenal. Tapi, memangnya kenapa kalau kita tidak terkenal? Setelah mengenal bermacam sambal dan belajar membuatnya, ada banyak sekali jenis dan macam sambal di Indonesia ini. Aneh-aneh, rasanya juga bermacam-macam. Ada yang pedas menyengat kayak sambal Cibiuk atau sambal dadak di Sunda. Kalian harus merasakan betapa galaknya sambal yang satu ini, juga harum daun kemanginya. Atau sambal yang pedas hangat seperti sambal ijo di masakan Padang. Sambal ini digiling kasar setelah direbus. Bayangkan, sambal ijo itu menimpa daun singkong rebus di atas nasi hangat. Atau paduan pedas dan asam kayak sambal dabu-dabu Manado. Begitu juga kalian harus merasakan sambal asam udang dari Aceh yang rasanya pedas asam. Pokoknya, dari Sabang sampai Merauke, ada banyak jenis sambal di Indonesia ini. Masakan Sunda saja punya banyak jenis sambal. Begitu pula dengan masakan Padang, Jawa, Bali, Makassar, Manado, Aceh. Jadi, tidak hanya 1-2 sambal saja. Sambal-sambal itu juga dipadu dengan berbagai macam olahan. Dengan ikan, udang, terong, kecombrang, dan terasi seperti di Sunda. Di Sumatera, namanya sambal belacan. Dari pamanku, aku dapat info. Di kampungnya di Payakumbuh, ada yang dinamakan dengan sambal unja. Ikan yang sudah diaduk dengan cabai yang sudah digiling, dimasukkan ke dalam bambu. Lantas diletakkan di atas bara. Ya, kayak lemang itu. Itu untuk konten berikutnya. Kebanyakan, entah kenapa, orang Indonesia memang suka sekali dengan sambal. Kata papaku, kunci rumah makan itu ada di sambalnya. Sambalnya enak, masakannya juga ikut enak. Dari semua jenis sambal yang pernah aku buat, aku sekarang jadi tahu. Sambal itu bukan hanya sekedar sambal, tapi juga berhubungan dengan keadaan alam dan budaya tempat mereka tinggal. Kalian tahu, karena itulah budaya masyarakat yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan punya jenis sambal yang lebih banyak dan lebih beragam
ketimbang masyarakat yang tinggal di dataran rendah dan pesisir. Sambal mereka lebih pedas. Sedang sambal-sambal di dataran rendah dan pesisir biasanya pedasnya bercampur asam dan manis. Ya, sambal-sambal yang kebanyakan semua bahannya diiris-iris. Orang-orang di medsos itu banyak yang aneh. Salah satu keanehan mereka adalah menganggapku aneh. Orang dinilai dari berapa jumlah followersnya. Sampai-sampai ada yang rela menjual akun dengan jutaan followers. Sebenarnya sudah terlalu sering aku merasa sakit hati. Bukan oleh mereka yang mengomentari konten yang aku buat, tetapi oleh para lelaki yang justru mengomentari dandanan, pakaian, model rambut, sampai-sampai wajah dan bentuk tubuhku. Nah gitu. Sekarang kamu kelihatan lebih cantik dan seksi. Banyak yang seperti ini. Malah ada yang lebih kurang ajar lagi. Atau basa-basi ingin mengajak berkenalan. Aku tidak merasa dipuji. Sebaliknya, aku merasa dihina dan dilecehkan di depan banyak orang. Semakin aku marah, semakin mereka menjadi-jadi. Aku bisa saja mengabaikan ejekan terhadap kontenku. Tapi tidak dengan komentar-komentar yang satu itu. Aku tidak tahu mengapa mereka berkomentar seperti itu dan merasa biasa saja. Aku juga tidak tahu mengapa aku merasa marah dan sakit hati. Dan itu belum berhenti sampai sekarang. Padahal aku cuma ingin menjadi diriku. Halo, Mai? Lagi nyantai, Mai. Kenapa? Terus sekarang kamu di mana? Kesepian? Kesepian kenapa kamu? Maya? Maya? Kenapa menangis? Halo? Maya? Maya? Hai, sorry, nggak lama kan nunggunya. Tadi Maya meeting dulu, planning buat ke Hong Kong. Gimana ya? Tadinya sih pengen secret dulu. Tapi, oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong. Pengen di-endorse sama Maya. Pemotretannya juga di sana selama 2 minggu. Aku sebenarnya capek sekali menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku.